Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Citra Lestari dengan NIM 21016040 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Tugas video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan dosen Dr. Setiawati MSI dan Anes Fitria MPD. Baiklah, kita masuk saja ke permasalahan pendidikan yang pertama, yaitu pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan. Dalam Banjarmasin Pos edisi Jumat, 17 Januari 2020, ada 3 isu pendidikan yang diangkat di hari yang sama. Yang pertama itu mengenai ketiadaan tempat pendidikan di Dusun Bantumin, Desa Uren, Kecamatan Halong, Balangan. Yang kedua, adanya keluhan dari guru di Kabupaten Banjar terkait tunjangan penghasilan pegawai. Dan ketiga, mengenai kekurangan tenaga guru di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai 1.500 orang untuk SD dan SMP. Untuk faktor yang mempengaruhi permasalahan ini itu ada 3. Yang pertama, keterbelakangan sarana. Masyarakat yang umumnya berada di daerah terpencil, yang ekonominya lemah dan kurang terdidik, akan mengalami keterbelakangan sarana kehidupan. Yang kedua, letak geografis Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang luas, dan ini mungkin akan berdampak pada tidak meratanya pendidikan di Indonesia, khususnya daerah terpencil. Yang ketiga, faktor SDM atau sumber daya manusia. Faktor ini jelas sangat menentukan dalam pemerataan pendidikan. Kekurangan SDM seperti tenaga pendidik akan memicu permasalahan pendidikan. Upaya penanggulangan permasalahan yaitu yang pertama sistem pamong ke beberapa provinsi seperti SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung, dan juga SMP terbuka. Yang kedua, pengelolaan ketenagaan pendidikan. Tenaga kependidikan antara lain pada peningkatan kualifikasinya, memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga kerja pengajar yang berkualitas di daerah yang kekurangan tenaga pendidik. Yang terakhir, perbaikan kekurangan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan karena secara psikologis, seorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap. Permasalahan pendidikan yang kedua itu ada efisiensi tantangan penanganan anak putus sekolah dalam pendidikan menengah era pandemik COVID-19 di Riau. Komisi Perlindungan Anak juga melalui Komisioner Bidang Pendidikan Retno Lisyarti dalam keterangan tertulisnya menyatakan hasil pengawasan KPAI menunjukkan bahwa pandemik berpotensi kuat meningkatnya angka putus sekolah dan pernikahan anak. Hal ini tentunya harus menjadi concern daerah untuk diantisipasi. Gambaran anak putus sekolah pada uji petik di SMA Negeri 1 Bangko, Kabupaten Rokan Hilir untuk tahun pelajaran 2020-2021 diperoleh data dari 11 siswa yang putus sekolah dengan alasan 7 siswa putus sekolah karena menikah dan 4 siswa putus sekolah dengan alasan bekerja dan tidak ingin sekolah lagi. Faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama perkembangan nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat yang mengakar pada kebiasaan dan kepercayaan tertentu. Yang kedua, keadaan status ekonomi keluarga. Anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga merasa terbebani dan mengganggu kegiatan belajar hingga kesulitan mengikuti pelajaran. Kurangnya pendapatan keluarga menyebabkan orang tua terpaksa bekerja keras mencukupi kebutuhan hidup hingga pendidikan anak kurang diperhatikan. Yang ketiga itu kemalasan. Dari dalam diri anak yang putus sekolah disebabkan rasa malas untuk pergi sekolah karena merasa tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya.
Nah, untuk upaya penanggulangan permasalahan ini, itu ada dua, seperti yang pertama, pengembangan pendidikan luar sekolah, seperti kejar paket ABC, di mana paket ini mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD, SMP, dan SMA. Setiap peserta kejar paket dapat mengikuti ujian kesetaraan yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Ada juga kursus lembaga pelatihan yang termasuk ke dalam jenis pendidikan non-formal dan diklat memberikan kesempatan pada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka. Upaya yang kedua itu pentingnya peran orang tua. Keterlibatan orang tua merupakan kunci sukses bagi pendidikan anak. Ketika orang tua terlibat, anak bisa jadi lebih menaruh perhatian pada pekerjaan sekolah mereka dan mencapai hasil belajar yang baik. Permasalahan pendidikan yang ketiga, itu peningkatan kualitas pendidikan sumber belum tercapai. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Barat masih belum dapat dicapai oleh pemerintah daerah. Hal itu terlihat dari angka partisipasi kasar SD, MI, SDLB, dan paket A daerah ini pada 2013 baru mencapai 111,8% dari 120,44% yang ditargetkan. Begitu pula dengan APK dan APM pada tingkat SMP dan SMA juga belum dapat diwujudkan. Pemerataan kualitas pendidikan pada sekolah unggul belum sesuai harapan. Pembangunan sekolah unggul milik pemerintah Provinsi Sumbar di Kabupaten Solok dan Pasaman masih terbengkalai. Faktornya adalah karena belum terwujudnya pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh kabupaten dan kota. Yang kedua, rendahnya kualitas tenaga pengajar. Keadaan tenaga pengajar terlihat memprihatinkan. Banyak guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai serta masih banyaknya guru honorer. Yang ketiga itu karena biaya pendidikan yang tinggi. Upayanya itu yang pertama pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan bukan hanya terfokus pada tugas seorang guru atau kepala sekolah, melainkan semua sumber daya yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan suatu satuan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pendidikan seperti SD kecil, SD Pamong, SMP terbuka, SMA terbuka, dan UT. Yang ketiga, menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap dan merata di setiap daerah. Yang terakhir, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Permasalahan pendidikan yang keempat, yaitu sekitar 8.000 lulusan SMP Kota Batam tak tertampung di SMA negeri. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Kepulauan Riau, Andi Agung, menyebut jumlah siswa SMP di Kota Batam yang lulus tahun ini tidak sebanding dengan daya tampung SMA negeri setempat. Jumlah kelulusan 19.000 orang, sementara daya tampung hanya 11.000. Faktornya itu rendahnya sarana dan prasarana pendidikan. Terjadi karena alokasi dana yang terhambat karena banyaknya kasus yang menyalahgunakan dana sekolah yang seharusnya digunakan untuk sekolah dalam sarana dan prasarana, tetapi malah digunakan untuk kepentingan lain sehingga siswa yang harus menanggung risiko. Upaya penanggulangan permasalahannya, pemerintah meningkatkan anggaran dana pendidikan, pandai-pandai mengolah dana, dan mendata sekolah-sekolah yang sudah atau belum mendapatkan sarana dan prasarana yang baik. Permasalahan pendidikan yang kelima itu kurangnya bahan ajar di Indonesia. Pendidikan tidak akan lepas dari bahan ajar, karena bahan ajar merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Di Indonesia sendiri, keberadaan bahan ajar bisa dibilang sangat minim dan sedikit. Jika pendidik tidak mampu berinovasi dan mengembangkan bahan ajar secara benar, bagaimana suatu bahan ajar terus digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama? Faktor yang mempengaruhi permasalahan ini yaitu keterbatasan bahan ajar di Indonesia, kurang terampilnya mengembangkan bahan ajar, dan kurangnya menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan informasi atau IPTEK, dan komunikasi atau IPTEK. Kurangnya literasi karena rasa malas. Untuk upaya penanggulangan permasalahannya, itu pembaharuan kurikulum, mengidentifikasikan aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan pemilihan bahan ajar, dan juga memilih sumber bahan ajar yang terbaik.
Permasalahan pendidikan yang keenam yaitu krisis tenaga pendidik di Papua. Banyak indikator yang menandakan bahwa tanah Papua saat ini sedang krisis tenaga pendidik. Yang pertama dilihat dari banyak sekolah yang saat ini belum memiliki tenaga pendidik. Kedua, tenaga pendidik saat ini hanyalah mereka yang bukan berlatar belakang dari keguruan. Yang ketiga, meningkatnya angka jumlah guru yang akan pensiun dalam waktu dekat. Jangankan di daerah pelosok, di pusat ibu kota kabupaten saja masih sedang mengalami kekurangan tenaga pendidik. Faktornya itu sulitnya mencari pendidik yang mau ditugaskan ke daerah terpencil, dan jarang sekali ada sarjana yang mau menyumbangkan jasanya untuk mengajar di daerah pedalaman. Upaya penanggulangan masalahnya yaitu mengurangi jumlah kepala sekolah, membuka lowongan pekerjaan baru untuk guru profesional yang bisa diambil dari guru yang sudah pensiun, dan melakukan inovasi dalam pendidikan seperti SD kecil, SD Pamong, dan lainnya. Permasalahan pendidikan yang terakhir yaitu belajar daring di masa pandemi COVID-19 dinilai tidak efektif. Aktivitas guru dan siswa di sekolah terpaksa ditiadakan sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, termasuk di Kabupaten Siak Riau. Peserta didik hanya belajar dari rumah dengan sistem pembelajaran dalam jaringan atau daring. Abdullah, selaku guru MTS Negeri 2 Siak Kecamatan Sungai Apit, mengatakan new normal di dunia pendidikan terus berbenah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik. Tetapi sistem ini tidak begitu efektif bagi seluruh siswa. Alasannya yang pertama, peserta didik yang tinggal di daerah perdesaan dengan penguasaan teknologi yang rendah, sarana prasarana belum memadai, dan perekonomian masyarakat yang lemah. Alasan kedua, ketika belajar di rumah, para siswa melakukan aktivitas membantu orang tua, sehingga tidak fokus pada pelajaran. Faktor yang mempengaruhi permasalahan ini yaitu ekonomi yang masih lemah, kurangnya penguasaan teknologi, penyalahgunaan iptek, dan kurangnya sarana dan prasarana. Yang terakhir itu upaya penanggulangan masalahnya. Yang pertama, pentingnya peran orang tua bahwa pembelajaran di rumah itu harus diawasi oleh orang tua. Yang kedua, mengelola sarana dan prasarana dengan baik. Yang ketiga, melaksanakan sistem belajar daring luring. Yang keempat, edukasi pentingnya teknologi agar tidak disalahgunakan. Baiklah, mungkin itu sekian penjelasan saya mengenai analisis masalah pendidikan di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kekurangan pada penjelasan tadi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.